Halo semuanya teman-teman yang selalu disertai dan diberkati Tuhan. Connected in Jesus kembali bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu bersyukur untuk penyertaan kehadiran Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah membawa kami sampai sejauh ini. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna di hidupku Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur untuk setiap rencanamu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap jalan-jalanmu yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan dengan segenap hati kami, untuk selama-lamanya di hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di awal minggu ini, malam hari ini. Saya percaya semua kita ada wajah-wajah sukacita saat menatap live streaming malam hari ini. Saya ingin percaya sejak pagi sampai malam hari ini, semua kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Dari sejak pagi sampai detik ini, dan sampai selama-lamanya, perkatakan, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik guys, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, malam hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, malam hari ini, kami datang kehadirat-Mu yang kudus, kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami firman-Mu, isi hati-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, ubah kelakuan hidup kami. Kami makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Kami siap menerima, mendengar firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat. Setiap hari harus kuat bersama Yesus, amin. Setiap hari harus kuat bersama Yesus. Kita melangkah, walaupun badai, goncangan, gelombang, angin, ribut, tetap kita berjalan bersama Yesus. Yesus terus memegang tangan kita untuk kita melewati badai hidup dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Baik, langsung saja malam hari ini tema khotbah saya yaitu uang versus rasa bersalah. Menikmati hasil kerja keras tanpa beban mental. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat 18 yang berbunyi, Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya,
dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, itu pun karunia Allah. Haleluya, puji Tuhan. Guys, malam hari ini dalam kitab Pengkhotbah 5:18 ini, itu soal Raja Salomo waktu itu adalah raja terkaya atau manusia terkaya di zamannya. Ia memiliki segalanya, emas, istana, kekuasaan yang tak terbatas. Dalam Pengkhotbah, Salomo melakukan semacam eksperimen sosial tentang kekayaan. Ia menyadari sebuah tragedi besar di bawah matahari ini. Ada orang yang diberikan kekayaan oleh Tuhan tapi tidak dikaruniai kemampuan untuk menikmatinya. Itu dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Mereka terus menimbun harta materi mereka sampai mati dalam keadaan stres. Namun di Pengkhotbah 5:18 ini mengatakan Salomo menemukan sebuah kesimpulan rohani yang sehat. Ia menggunakan kata Ibrani celek yang terjemahannya sebagai bagiannya atau porsinya. Bagi Salomo, kemampuan untuk menikmati hasil kerja keras ini, makan, minum, bersenang-senang dari jeripaya, bukanlah satu yang biasa, melainkan sebuah karunia Allah. Tuhan mendesain manusia untuk bekerja, tapi Tuhan tidak mendesain manusia untuk berhenti sejenak dan menikmati hasil keringatnya. Malam hari ini saya percaya kita semua bisa menikmati kerja keras kita, jerih lelah kita. Generasi muda saat ini sering mengalami namanya hubungan yang sangat toksik atau beracun dengan uang. Kita menjadi terbelah menjadi dua ekstrim. Yang pertama, doom spending, yaitu foya-foya tanpa rem. Stres sedikit belanja, stres sedikit langsung check out keranjang kuning. E-commerce, alibinya ini self reward untuk diri saya sendiri, menikmati. Tapi besoknya menangis lihat saldo tabungan habis. Yang kedua, scarcity mindset, mentalitas kekurangan ini. Sudah kerja keras seperti banting tulang luar biasa. Gajinya ditabung mati-matian. Mau beli es kopi susu aja 25.000, 20.000, overthinkingnya sampai 2 hari. Merasa bersalah dan merasa berdosa kalau mengeluarkan uang untuk hobi atau kesenangan pribadi. Banyak anak muda Kristen zaman sekarang merasa rohani kalau mereka pelit pada diri sendiri. Padahal uang adalah alat untuk hidup, bukan hidup itu sendiri. Haleluya. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Siapa di sini yang pernah nyesel setelah jajan? Siapa di sini yang menyesal setelah jajan misalnya? Kamu baru saja gajian, lalu kamu memutuskan untuk mentraktir teman-temanmu atau mentraktir dirimu sendiri, maka enak di restoran. Atau beli sepatu lari yang sudah lama kamu idamkan. Tapi begitu kasir memberikan stroke pembayaran, tiba-tiba ada suara di kepalamu yang berkata, "Duh, harusnya uang ini aku tabung. Harusnya aku lebih hemat lagi. Sayang banget uang ini." Akhirnya sepatu lari itu tidak membuat kamu bahagia. Maka enak itu tidak terasa nikmat lagi. Karena semuanya tertutup oleh rasa bersalah. Di sisi lain, ada juga yang gajian hari Jumat, hari Senin saldonya sisa 50.000. Karena dipaksa eye healing tanpa perhitungan. Nah, ada 3 poin dalam khotbah saya malam hari ini. Poin pertama, menikmati uang tanpa beban mental. Bagaimana caranya kita menyimbangkan antara tanggung jawab, finansial, dan hak untuk menikmati hidup? 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya. Guys, Rasul Paulus memberikan perintah yang luar biasa ini kepada Timotius. Ia tidak menaruh atau menyuruh orang kaya membuang uangnya. Ia berkata, Allah memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan bukanlah bos yang pelit. Jika Tuhan memberkatimu dengan pekerjaan dan gaji, Dia ingin kamu menikmati sebagian dari gaji itu. Amin. Rasa bersalah muncul ketika kita uang yang kita dapat,
yang kita hasilkan harus dimasukkan lagi ke tabungan masa depan. Itu adalah mentalitas apa? Mentalitas merasa kurang, bersalah, takut akan kelaparan di masa depan. Ingat, kamu menabung untuk masa depan, tapi kamu hidup di masa kini. Sampai kapan kamu menimbun uangmu untuk masa tua, tapi jiwamu mati di usia muda? Karena apa? Karena kamu tidak pernah merawat dirimu untuk bernafas dan menikmati hasil keringatmu. Ketakutan akan masa depan, bagaimana keuangan saya? Wajar kalau kita ketakutan masa depan kita harus ada tabungan. Tapi mari menikmatilah dengan penuh tanggung jawab. Jangan kita juga berfoya-foya, tapi ada batasnya. Harus ada budgeting setiap bulan. Seperti apa kita harus dahulukan kebutuhan kita. Keinginan kita harus kita tahan dulu sebentar. Jangan keinginan dan kebutuhan lebih banyak keinginan. Akhirnya habis sebelum gajian lagi. Poin yang kedua, sisihkan penghasilanmu untuk reward dirimu. Amsal 21 ayat 10. Amsal 21 ayat 20. Ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah guys, Alkitab membedakan antara menikmati orang bijak dan memboroskan orang bebal. Bagaimana caranya kita tahu batasannya? Jawabannya adalah ada pada kata anggaran atau budgeting. Rasa bersalah saat jajan muncul karena pengeluaran itu tidak direncanakan. Jika kita mau mengambil uang dari pos uang kos atau persepuluhan untuk membeli tiket konser, wajar jika Roh Kudus dan nurani kita menegur. Itu namanya pemborosan. Jadilah manajer yang baik atas berkat Tuhan. Saat gajian, pisahkan sejak awal. 10% untuk Tuhan, persepuluhan, 20% untuk masa depanmu, tabungan, 50% untuk kebutuhan hidupmu sehari-hari, 20% untuk apa? Untuk biaya tak terduga. Itu dalam hukum ekonomi sudah ada, biaya tak terduga, 20% sisihkan. Kamu bisa tiba-tiba pengen makan yang enak, pengen ngopi, sendiri menikmati kesendirian, itu biasa wajar. Ketika kita menggunakan uang dari pos 20%, itu beli kopi mahal, nonton bioskop, atau beli skincare, nikmatilah 100% tanpa rasa bersalah sedikit pun. Karena itu memang porsinya. Uang itu sudah dianggarkan khusus untuk menjaga kewarasanmu. Jadi mari kita budgeting anggaran kita guys, siapapun, anak muda, orang tua, keluargamu, mari kita budgeting anggaran keluarga kita. Poin yang ketiga dan terakhir, mengapresiasi diri sendiri adalah bentuk syukur. Mengapresiasi diri sendiri adalah bentuk syukur. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Banyak yang mengira beribadah itu hanya bernyanyi di gereja. Padahal menikmati secangkir kopi hasil kerja kerasmu sambil berterima kasih kepada Tuhan, itu juga ibadah. Bekerja lembur setiap hari tanpa memberi reward, hadiah pada tubuh dan pikiranmu adalah jalan tol menuju burnout, kelelahan mental. Membelikan dirimu makanan enak setelah sebulan penuh bekerja keras, itulah bukanlah dosa egois atau dosa mementingkan diri sendiri. Itu adalah caramu berterima kasih kepada tubuhmu yang sudah mau diajak bekerja keras. Itu adalah bentuk syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan. Mari self reward yang sejati adalah kembali untuk bekerja dengan baik. Sebaliknya, doom spending, belanja impulsif karena stres, meninggalkan penyesalan.
Bedakan keduanya. Rayakan kemenangan kecilmu bersama Tuhan. Bersukacita dalam segala hal. Guys, anak muda, mari mulai dari sekarang tata masa depanmu. Tata keuanganmu, budgeting, anggaran-anggaranmu setiap bulannya. Sisihkan space, katakan seperti yang saya katakan tadi, 10% untuk Tuhan, 20% untuk masa depanmu tabungan, 50% untuk kebutuhan hidup sehari-hari, 20% lagi untuk biaya tak terduga. Itu yang kamu harus lakukan untuk masa depanmu yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan budgeting, penuh dengan kalkulasi. Jangan kita setiap akhir bulan stres karena sudah habis. Semua kita habiskan tanpa ada budgeting. Malam hari ini kita mulai rubah tindakan kita bagaimana menahan keinginan-keinginan kita untuk membelanjakan keuangan kita. Amin. Teman-teman, guys, jika kamu sudah bekerja jujur, mengembalikan milik Tuhan, menabung untuk masa depanmu, dan bertanggung jawab atas tagihan-tagihanmu, maka sisanya adalah hakmu untuk menikmati bersama penciptamu. Jangan merasa lebih rohani dengan menyiksa diri sendiri. Berhentilah merasa bersalah karena kamu mencoba menikmati hidup yang Tuhan berikan ini. Ingat pesan ini, jangan jadikan uang sebagai tuan yang menakutkan, tapi jadikan ia alat yang membebaskan. Bekerja keras itu penting, tapi memberi ruang bagi diri untuk menikmati hasilnya adalah bentuk rasa syukur yang nyata. Malam hari ini, jika ada satu atau keperluan lama kau tahan-tahan untuk beli, padahal budgetnya ada, tersenyumlah dan katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, belilah itu. Malam hari ini, kita semua harus mulai budgeting anggaran kita. Khususnya anak-anak muda, untuk masa depanmu mengalami ketenangan. Kalau engkau dari masih muda tidak tahu mengatur keuanganmu, engkau akan mengalami kekurangan terus karena semua engkau belanjakan sesuai keinginanmu, apalagi zaman sekarang. Keranjang kuning, pesan, GoFood, macam-macam semua dipesan. Akibatnya engkau stres, depresi, pikir tagihan, cicilan, bagaimana masa depan saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana terus. Akhirnya kecemasan terjadi, putus asa terjadi setiap hari. Malam hari ini kita mulai menata keuangan kita dan bersandar pada Tuhan. Tuhan sumber penolong kita, karena Dia yang telah memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah. Saya kurang setuju dengan ada yang mengatakan burung di udara pun Tuhan pelihara. Iya, burung ini bukan cuma diam. Kadang-kala salah pengertian di luar sana. Burung ini bukan cuma diam, dia terbang ke sana sini. Di pohon, pindah-pindah pohon, pindah tempat untuk mencari makanan. Kita manusia yang punya akal budi, diberikan Tuhan petunjuk itu untuk belajar bahwa mereka pun terbang mencari makanan, bukan hanya berdiam diri. Di mana ada burung berdiam diri? Seharian tunggu terus makanan datang. Tidak ada. Makanya kadang-kala mereka menyampaikan khotbah tidak secara tuntas menjelaskan burung di udara pun Tuhan berikan makan. Mereka mencari makanan juga. Kita umat yang berakal budi, manusia berakal budi diberikan untuk bekerja juga. Jangan berdiam diri, jangan bermalas-malasan. Tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, datanglah kemalasan. Datanglah kebangkrutan, datanglah kesedihan. Kalau kita hanya berdiam diri. Jadi jangan berpatokan burung di udara pun Tuhan beri makan. Kita senang-senang aja, kita diam-diam aja. Oh no. Kita harus berhikmat juga untuk mengatur pola hidup kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengubah cara hidup kita. Kita makin serupa dengan Kristus. Untuk kita makin berjalan dalam kebenaran. Kita makin bisa menata hidup kita. Kita harus berintegritas. Untuk mengatur sikap kita. Dalam pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, apapun itu, dalam pendidikanmu. Dalam pengelolaan keuanganmu harus berintegritas untuk mengaturnya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Maha Pengampun, Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami di atas kayu salib. Malam hari ini Bapa, Engkau adalah penyedia kami, Jehovah Jireh. Kami bersyukur untuk kesehatan,
pekerjaan dan setiap berkat yang Engkau berikan, yang percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika selama ini kami salah menyikapi uang. Kadang kami terlalu boros dan tidak bertanggung jawab. Tapi di lain waktu kami terlalu pelit, cemas, dan diikat oleh ketakutan akan hari esok, akan masa depan kami. Hari ini bebaskan kami dari mentalitas kekurangan dan rasa bersalah yang tidak berdasar. Ajar kami menjadi pengelola keuangan yang bijaksana. Berikan kami hikmat untuk mengatur keuangan kami dengan disiplin, sekaligus memberikan kami kelegaan hati untuk menikmati jerih payah kami sebagai karunia yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami telah diubahkan malam hari ini. Malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus bertanya pada engkau malam hari ini, maukah engkau sembuh? Seperti dia bertanya pada orang buta, orang lumpuh, orang kusta, maukah engkau tahir? Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan pada Yesus, aku percaya, aku mau sembuh Tuhan. Aku mau tahir. Malam hari ini Tuhan Yesus telah melihat dan telah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia akan dan telah menyembuhkan sakit penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Penyakitmu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Apapun penyakitmu, sembuh malam hari ini. Imanmu yang menyelamatkan engkau semuanya. Hamba berdoa bagi jemaat online yang di PHK, berikanlah mereka pekerjaan yang baik, Tuhan Yesus. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau berikan sukacita pada mereka. Biar mereka mendapat pekerjaan yang baik dan keluarga mereka bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan yang daripadamu. Keluarga-keluarga diberkatilah, anak-anakmu, orang tuamu, usaha-usahamu diberkati, yang usahanya lagi goncang, mengalami kebangkrutan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati semuanya. Pendidikanmu diberkati, pekerjaanmu Tuhan berikan yang lebih baik di masa-masa depan. Apapun yang semua jemaat online minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Percayalah. Jangan ada kekhawatiran setiap hari, tapi berjalan terus bersama Yesus. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Percaya tangan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, mengapa engkau cemas, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Berharaplah pada Tuhan. Malam hari ini, berharaplah pada Tuhan Yesus. Karena dia sumber kekuatan kita, sumber berkat kita, sumber penolong kita, sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam, Connected in Jesus. Shalom, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.